Pemirsa Grunis TV, sebagian orang menganggap kontes hewan peliharaan hias merupakan ajang di mana hewan-hewan menunjukkan kecantikan dan keindahannya. Namun sejatinya, kontes tersebut justru merupakan momen bagi para pemilik hewan peliharaan menunjukkan eksistensi dan kegigihannya merawat hewan-hewan kesayangannya. Kontes merpati hias yang digelar sedikit berbeda, bukannya senyap tanpa suara, namun lebih pada pengamatan jeli. Para dewan juri melihat struktur tubuh merpati. Ada sekitar 58 ekor burung tampil dalam kontes tersebut. Di setiap sangkar persegi yang tertata rapi berjajar di atas meja, masing-masing burung memperlihatkan keelokannya. Dua orang juri melihat dengan jeli setiap sangkar. Pengamatan itu kemudian dicatat dengan teliti untuk melihat poin terakhir merpati sebagai penentu pemenang. Ini ya interest ya, soalnya ini baru pertama kali diadakan di Jawa Tengah, khususnya di Jogja. Dia berharap nanti kedepannya juga berkembang lebih bagus lah, karena ya harapan kami kan semua peternak dari awal ini kan nanti ya dari segi ekonomi juga bisa ya kita saling support untuk berpartisipasi, karena ini acara juga untuk membumikan merpati lokal di desa agar kedepannya siapa tahu kita bisa ekspor ke luar negeri lagi. Dulu soalnya sudah pernah dilakukan sama Pak Depawiro. Nah, semoga tidak semua peternak bisa support ke sana juga. Saya kira jangan patah semangat lah, terus berkembang, jangan pernah menyerah untuk mau memperbaiki kualitas merpati Indonesia dengan lokal. Acara ini lumayan lah, karena ini kontes pertama endemik. Jadi gimana ya, kita support aja kan. Semoga kedepannya lebih diminati, lebih bagus. Mari kita dongkrak merpati endemik, merpati asli Indonesia supaya bisa mendunia. Acara ini sangat meriah. Yang pertama sangat meriah, yang kedua ini adalah terobosan baru untuk mengenalkan lebih layak atau lebih luas lagi bagi para pecinta merpati endemik, khususnya umumnya untuk para pecinta merpati seluruh Indonesia. Sebenarnya sih pesannya yang pertama, merpati ini yang pertama tidak ingkar janji. Sebenarnya peliharaan yang sangat menarik dan mudah dipelihara. Makanya saya berpesan atau mengajak kepada teman-teman semua yang mau memulai, ini adalah langkah yang mudah, sama diharapkan ada keinginan yang kuat untuk memelihara merpati. Karena apa? Karena di samping bisa membantu perekonomian sendiri, merpati juga bisa menambah teman atau relasi di seluruh Indonesia. Tujuan diadakannya festival ini agar supaya tambah banyak pelestari merpati endemik. Soalnya merpati ini hampir punah dan tidak banyak yang breeding sekarang. Jadi sungguh sayang kalau nanti yang lokal dari Yogyakarta ini hilang jejaknya. Pada acara ini bisa untuk beredukasi, jadi kita ada lomba di Katurangan ciri fisik, istilahnya lomba kecantikan. Itu bisa untuk memperbandingkan postur tubuh dan ciri-cirinya, nanti bisa ditemukan dengan ciri-ciri yang baik, dengan gaya terbang yang baik juga. Harapan saya untuk kontes ini bisa meningkatkan ekonomi breeding yang sudah ada di sini, dan banyak pemula-pemula yang mau membreeding. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan untuk edukasi, bisa menghubungi ke teman-teman di grup IFBC Yogyakarta. Dengan adanya kontes endemik yang ada di sini, bukan saja pertama kali hari ini, tapi untuk kedepannya harus lebih giat. Juga breeding merpati lokal harus lebih banyak, istilahnya se-Indonesia, bukan saja di Yogyakarta saja, tapi di seluruh daerah. Terus kalau untuk para breeding merpati yang baru, terutama pertama tuh niat, punya cinta sama binatang. Kalau cinta sama binatang, sayang sama binatang, pasti merawatnya itu
harus maksimal itu. Tidak hanya merpati itu hanya dikasih makan di kandang, tidak. Kita mengadakan Yogyakarta Endemic Pigeon Festival 2022. Ini kita berangkat dari keprihatinan tentang ras-ras merpati lokalnya Indonesia itu sepertinya walaupun barunya bagus, tapi tingkat penyebaran atau tingkat promonya itu kurang. Jadi kita berinisiatif untuk membuat sebuah event yang bisa mendongkrak semuanya. Baik, pertama itu kita bertujuan untuk pelestarian, yang kedua mendongkrak atau meningkatkan kesejahteraan peternaknya. Karena kalau burung ini sudah terkenal atau ras-ras endemik ini membumi atau lestari lagi, otomatis kualitas itu akan bersaing, dan antara peternak satu dan peternak lain itu selama ini kan masih menggunakan atau masih memilih indukan itu yang kurang berkualitas. Jadi dari event ini kita berharap burung-burung yang di breeding itu adalah burung-burung yang bagus, sesuai pakemnya, sesuai katurangganya, bahkan sesuai karakter terbangnya juga. Di situ kita akhirnya berinisiatif untuk mengkonteskan atau melombakan burung-burung ini, sehingga publikasi atau edukasi ke masyarakat itu tentang burung-burung yang bagus, yang punya pasar bagus itu seperti ini, yang naik kontes juga, yang terbangnya juga sesuai karakternya. Akhirnya kita bikin Yogyakarta Endemic Pigeon Festival ini yang pertama di tahun 2022. Kedepan kita berharap ternak makin fokus dalam melestarikan ras lokalnya, kemudian makin semangat juga karena kita terbukti transaksi di event-event seperti ini transaksinya lumayan. Jadi ada pertukaran burung atau transaksi-transaksi yang nilainya juga sudah jutaan. Bahkan di tempat-tempat lain ketika terjadi burung-burung yang bagus bisa puluhan juta, walaupun cuma merpati lokal. Jadi kita berharap nanti peternak-peternak atau pelestari itu juga makin meningkatkan kualitasnya. Tidak menutup kemungkinan nanti peluang merpati lokal ini juga ada peluang ekspornya. Digelarnya kontes merpati hias ini dianggap oleh para pemilik merpati sebagai ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, khususnya menjadi penghulu yang terbaik untuk peliharaannya. Sekian liputan Agro News TV kali ini, sampai jumpa.